kada masuk surga. Artinya apa? Ke neraka dulu. Kalau dia ada iman, hanyar dikina dibawa ke surga. Mun langsung ke surga kada kawa. Al-afatus sabi'ata asyrata, penyakit mulut yang ke-16, as-sadisata asyrata yang ke-16, an-namimatu, namimah. Namimah ini dosa di mulut juga. Gibah dosa melalui mulut, namimah dosa melalui mulut juga. Qala Allah Ta'ala hammazin masya'in binamim, suka mencela orang, suka kesana kemari dengan namimah. Masya'in. Wa qala Allah Ta'ala wailun likulli humazatin lumazah, celaka neraka bagi tiap-tiap orang humazah. Lumazah artinya mencela. Qila al-humazah an-namam, namimah. Wa qala ta'ala hammalatal hatab, pembawa kayu bakar. Qila innaha nammamatun hammalatun lil hadis, artinya dia itu orangnya suka namimah, suka membawa kabar, membawa berita. Wa qala sallallahu alaihi wasallam la yadkhulul jannata nammamun, tidak masuk surga orang yang suka namimah. Kada masuk surga. Artinya apa? Ke neraka dulu. Kalau dia ada iman, hanyar dikina dibawa ke surga. Mun langsung ke surga kada kawa. Orang namimah ini singgah dulu di neraka. Wa anhu sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi pula, ahabbukum ilallah ahasinukum akhlaqa, orang yang paling dicintai Allah daripada kalian itu orang yang paling baik akhlaknya. Siapa yang paling baik akhlaknya? Al-muti'una aknafa, yang menghamparkan sisi-sisi tubuhnya. Artinya orang yang menjadikan tubuhnya seperti hamparan. Nah, maksudnya siapa yang datang kepada inya itu nyaman, siapa datang kepada inya itu aman. Nah, itu orang beparak lawan inya aman, orang beparak lawan inya nyaman, orang beparak lawan inya tenang. Nah, itu orang baik akhlak ngarannya. Coba kalau kita beparak lawan inya merasa kada aman lawan kita, nah itu ada bagus akhlak. Jadi orang yang baik akhlak itu orang yang bila dekat dengan kita inya merasa nyaman, inya merasa aman, inya merasa tenang. Alladzina ya'lafun wa yu'lafun, yang mereka itu jinak dan dijinaki orang. Wa inna abghadakum ilallah, paling dimurkai kalian itu kepada Allah al-masya'un bin namimah, orang yang kesana kemari membawa berita, anjur atar di kita, itu orang yang paling dimurkai Allah. Al-mufarriquna bainal ikhwan, yang mereka memisahkan di antara saudara. Orang dulunya kawan, gara-gara inya anjur atar, orang jadi hancur, orang jadi marah, orang jadi bermusuh. Padahal baik dulu orang, inya datang anjur atar lalu jadi musuh. Nah, itu orang yang paling dimurkai Allah. Al-multamisuna lil bura'a al-asarat, juga orang-orang yang mencari kesalahan orang-orang yang baik. Orang baik dicari-cari kesalahannya, diungkit-ungkit kesalahannya. Nah, ini orang yang paling dimurkai Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa haddun namimah, bermuat definisi daripada namimah. Apa itu namimah? Sampai diancam kada masuk surga, sampai diancam dengan wail neraka. Apa garang namimah itu?
Nah, huwa kashfu ma yukrahu kashfuhu. Namimah itu membuka sesuatu yang dibenci membukanya. Sawa'un kana karihahul manqulu ilai, sama ada yang tidak senang akan sesuatu itu orang yang disampaikan berita kepadanya, au karihahu thalisun, atau membenci atau kada senang akan berita itu oleh orang lain, oleh orang yang ketiga. Jadi rukun namimah ini ada 4. Namimah itu terjadi dengan 4 hal. Satu, namanya manqul anhu. Manqul anhu ini orang yang berbicara. Orang yang berbicara. Misalnya ini berbicara kepada A. Aku Aai kada ketujuh lawan si C ini tuh. Nah, maka ini orang namanya manqul anhu. Yang kedua, nakil, tukang bawa. Nah, tukang bawa berita. Tukang bawa berita, nakil. Yang ketiga, manqul, beritanya. Beritanya. Nah, yang keempat, manqul ilaih, orang yang disampaikan kepadanya berita itu. Nah, jadi namimah itu terjadi bila ada 4 hal ini. Ada orang yang berbicara, ada orang yang menyampaikan bicara itu, ada orang yang disampaikan bicara kepadanya. Nah, itu terjadilah namimah di situ. Wasawa'un kanal kasfu bil qaul, sama ada membuka itu dengan perkataan, atau bil kitabah tulisan, awil rumzi awil ima atau isyarat. Wasawa'un kanal manqul, sama ada yang dinukil itu minal a'mal perbuatan, atau minal aqwal atau daripada perkataan. Wasawa'un kana, atau sama adalah itu yang dinukil, yang diberitakan aiban aib, wa naqsan kekurangan, bil manquli anhu, pada orang yang diberitakan daripadanya, aw lam yakun, atau tidak ada aib atau kekurangan. Nah, jadi namimah itu terjadi, dosa namimah itu terjadi. Zaid bicara kepada Umar, aku marai jer Zaid kada katuju lawan Bakar itu. Nah, lalu si Umar ini menyampaikan berita itu kepada si Zaid ini, nah, bahwa si Bakar kada katuju lawan nikam. Tadinya madahkan 2 aku. Nah, ini yang di tengah ini namanya adalah namam, anjur atar. Anjur atar. Karena dia maulah sesuatu, ada orang nang kada katuju mendengar berita itu. Sama ada kada katuju itu inya, ABC-nya, atau ada orang lain yang kada katuju. Misal orang menyampaikan berita ini si bini-bini contohnya. Bini-bini menyampaikan ini kepada orang lain. Lakinya kada katuju. Disampaikan ke orang lain berita itu, nah sama aja juga namam juga ngarannya. Walaupun kada bersangkut paut dengan lakinya itu. Jadi namimah ini menyampaikan berita itu, ada orang yang kada nyaman dengan berita itu, ada orang yang kada senang dengan berita itu, baik siapapun yang kada senang itu, maka terjadilah namimah ini. Bal kullu ma ra'ahul insan min ahwalin nas bagi bal hakikatun namimah, bahkan itu hakikat namimah ifsa'u sirri, membuka rahasia, wahatku sitri, merubik tutupan, amma yukrahu kashfuhu, daripada yang tidak disukai membukanya.
bal kullu ma ra'ahul insan min ahwalin nas yang bagi ayyaskuta minhu illa ma fi hikayatihi faidatun li muslimin au dab'un li maksiatin. Tiap-tiap yang melihat akan dia oleh manusia dari keadaan manusia, sayugianya dia diam daripadanya. Kalau kita melihat orang nih atau mendengar orang nyambati kah, memperbuat apakah, kita mendengar, kita berdiam aja. Ada usah dikisahkan kemana-mana, kecuali mengisahkan itu ada faidah bagi orang Islam atau untuk menolak kemaksiatan. Nah ini jangan dikisahkan. Jadi apa yang kita lihat, apa yang kita dengar dari orang lain itu hendaknya jangan dibawa kemana-mana berita itu, kecuali ada maslahat agama, kecuali ada kebaikan, kecuali untuk menolak kemaksiatan. Ayo dia kisahkan. Nang kita lihat kelakuan orang, nang kita dengar pandir orang, kada usah dibawa ke rumah. Nang di rumah kada usah dibawa keluar, kecuali ada manfaat untuk agama. Nah itu maksudnya. Kama idza ra'a may yatanawalu mala ghairi fa alaihi ay yashhada bihi mura'atan li haqqil masyhudi alaihi. Contohnya kita menyampaikan apa yang kita lihat atau kita dengar yang ada manfaatnya. Nah seperti inya bersaksi, kan saksi pasti bicara. Nah kalau aku kada bersaksi, ini ada hak nang hilang, aku mesti bersaksi. Nah lalu kita bersaksi, aku bersaksi bahwa aku melihat si Fulan bin Fulan itu telah mengambil barang si Fulan bin Fulan. Nah itu ngarannya kita mengucapkan itu bukan namimah, itu ada maslahat untuk agama, untuk menyelesaikan hak orang lain. Wal ba'isu 'alan namimah, bermula yang mendorong atas itu namimah. Kenapa orang tuh mau melakukan namimah? Tujuannya kenapa? Imma iradatus su, ada kalanya bermaksud kada baik, lil mahki anhu, bagi orang yang dikisahkan, au izharul hubbi, atau menampakkan cinta, lil mahki lahu, bagi orang yang dikisahkan baginya. Kenapa orang tu anjur atar? Satu sebabnya kita hendak bahwa nang menyambat itu disariki uliinya kena. Nah, mau kita sampaikan kena lawan si A, anu ayah, si B tadi nyambat tikam. Tujuan kita supaya B nya dimarahi oleh si A itu. Nah, itu bisa terjadi namimah. Tujuan kita menyampaikan berita ini supaya inya dimarahi orang. Nah, semacam. Yang kedua, bisa juga namimah terjadi tujuan kita untuk menampakkan cinta kepada orang yang disampaikan nih. Anu tadi kan si bin itu nyambati macam-macam, aku mendengar. Nah, bisa tujuannya menarik simpati kepada orang yang disampaikan supaya sayang dua aku, karena aku bisa menyampaikan kabar-kabar di luar lawan inya. Nah itu bisa juga terjadi namimah untuk menarik perhatian orang yang disampaikan berita kepadanya. Au tafarruju bil hadis, atau berlapang-lapang dengan berbicara, wal khawdu fil fudul wal batil, dan masuk pada perkara yang batil dan yang sia-sia. Jadi bisa juga orang tuh kata kelancaran pandir, ketujuh bepandir, akhirnya jadi anjur atar tadi. Nah itu penyebabnya. Wa kullu man humilat ilaihi namimatun fayajibu an la yusari'a ila dhanni sidqihi. Tiap-tiap orang yang dibawa kepadanya namimah, wajib dia tidak bersegera kepada menyangka kebenarannya. Jangan bersegera. Kita ini diatari orang habar, anu tadi si anu nyambatikam macam-macam, hendak mencelakakan nikam macam-macam. Nah jangan langsung percaya lawan habar yang datang ini. Nah, jadi orang yang diatari berita itu jangan langsung percaya.
Liqaulihi ta'ala, karena firman Tuhan, in ja'akum fasikun binaba'in fatabayyanu. Jika datang kepada kamu orang fasik membawa kabar, maka hati-hati. Tabayyun dulu. Nah, membawa kabarnya pasti orang fasik. Takanya kada fasik kadanya hakun pematar berita itu. Nah, ujar Tuhan, bila orang fasik datang membawa kabar, jangan dipercaya. Tadi si anu nyambati ikam ini. Tadi si anu ini. Nah, kita kada boleh percaya dulu. Kenapa? Ini orang fasik yang menyampaikan ini. Nah, Allah menyebut orang fasik itu. Nah, jangan percaya. Wa ayyanhahu, dan dia larang. Wa yansahalahu, dia beri nasihat. Ikam jangan lagi kayak macam ini. Ikam jadi anjur atar ngarannya. Kita kisahkan dua aku. Jangan lagi nangka itu. Yang ketiga, wa alla yazunna bil ghaib su'an, jangan menyangka jahat kepada orang yang dikisahkannya itu. Nah, wa an la yahmilahu dzalik ala tajassus, dan tidak mendorong dia untuk mencari kebenarannya. Nah, kada usah juga. Tadi si anu nyambati ikam macam-macam. Nah, kena aku cari kebujurannya, bujur kadan itu. Kada usah dicari. Nah, ini sikap orang yang menerima berita. Satu, jangan percaya, hati-hati, karena ini orang fasik yang datang menghabarkan nih. Yang kedua, nasihati, jangan lagi dudin bawa kabar tuh ke sini, itu kada bagus. Nah, yang ketiga, jangan menyangka jahat lawan orang yang disampaikannya itu. Nah, yang keempat, jangan hendak mencari kebenaran berita itu. Wa qala Al-Hasan, berkata Al-Hasan, man namma ilaika namma alaika. Orang yang manjur atar kepada engkau itu, dia akan manjur atar engkau kepada orang lain. Bila orang nih datang buat kita mengabarkan, tadi si A nyambati kami ini. Nah, ini orang kena bakal menyambati engkau pulang di hadapan yang lain. Itu sudah kelakuan ninjam itu. Nah, wahada isyaratun, ini isyarat ila annan namama, kepada bahwa orang yang namimah itu yang bagi ayub gawda, seyogianya dimarahi, wala yusaka biqaulih, kada dipercaya perkataannya, wala bisadaqatih, dengan perkawanannya. Wa kaifa, bagaimana tidak, wa huwa la yanfaku anil ghadri wal khiyana wal ibsat bainan nas. Bagaimana kita kada marah lawan orang ini, karena ini orang ini adalah kada lepas daripada menipu, khianat, dan merusak hubungan antara manusia. Wa mimman yas'a fi qat'i ma amarallahu bihi ayyusala, dia itu orang yang berusaha memutus sesuatu yang disuruh sambung oleh Allah. Wa yufsiduna fil ardi, dan dia berbuat kerusakan di muka bumi. Orang asalnya bagus berkawan, gara-garanya anjur atar jadi rusak. Nah, wa qala ta'ala, innamas sabilu 'alal ladzina yuzlimuna an-nas wa yabghuna fil ardi bighairi haqq wan namam minhum. Hanya saja siksa Allah atas orang-orang yang zalim kepada manusia, berbuat kerusakan di muka bumi dengan tiada benar. Orang yang namimah masuk dalam ayat itu. Qala sallallahu alaihi wasallam, inna min syirarin nas man ittaqahun nas li syarri, bahwa sejahat-jahat manusia orang yang ditakuti karena kejahatannya. Orang itu ada ditakuti, disegani karena kemuliaannya, itu orang baik. Orang yang ditakuti karena ketakwaannya. Ada ini kada, nya ditakuti karena kejahatannya. Ini orang mau kada ditakuti, kita bisa dimakannya kayaknya. Nah, ini orang sejahat-jahat manusia. Orang yang ditakuti, orang yang dihormati karena menghindar dari kejahatannya, itu sejahat-jahat manusia. Wa qila li Muhammad bin Ka'ab al-Qurazi, ayyu khisalil mu'min awdahu lahu. Ditanya kepada Muhammad bin Ka'ab,
Apa jua perkara orang beriman yang paling merendahkannya? Apa perkara yang bila kita lakukan itu menjatuhkan kita? Nah, kita jadi jatuh. Faqala Jasidin, kasratul kalam, banyak pandir. Bila orang tuh banyak pandir, turun derajatnya. Nah, orang kada segan lagi, orang kada menghormati karena orang banyak pandir. Tapi kalau orang itu diam, nah orang menghargainya, orang akan jadi segan lawan inya. Nah, jadi banyak pandir ini menjatuhkan derajat kita. Yang kedua, wa ibsa usir, membuka rahasia orang. Nah, kalau kita buka rahasia orang, kita jatuh. Orang kada menghargai lagi. Orang kada aman pandir lawan ini dikisahkannya kemana-mana. Nah, orang kada percaya lagi. Kalau kita ketujuh membuka rahasia. Yang ketiga, wa qabulu qauli kulli ahad, menerima perkataan tiap-tiap orang. Kada disaring. Samuan berita dipercaya, ada kabar dipercaya, ada kabar dipercaya. Padahal Allah menyuruh kalau ada berita datangnya dari orang baik atau kada. Nah, pilih dulu. Wa qala ba'dhum, berkata sebagian ulama, law sahha ma naqalahu an-nammam ilaika lakana huwal mujtari'u bisyatmi alaika wal manqulu anhu aula bihilmika li'annahu lam yuqabilka bisyatmik. Ujar sebagian ulama, jikalau benar apa yang disampaikan oleh orang yang anjur atarni kepada engkau, niscaya dialah sebenarnya yang berani mencela engkau. Sedangkan yang orang yang dinukil itu, dia mesti lebih engkau sayangi karena dia tidak berhadapan engkau mencela engkau. Jadi ini tadi si anu medahkan ikan bungo, berarti ini orang nang ianya wani berhadapan non kita madahkan nang dikisahkan tentunya di belakang kita aja wani. Jadi lebih baik kita menyayangi nang di belakang sana daripada nang datang membawa kabar ini. Ini terang-terangan di depan kita madahkan bungo. Nah, jadi itulah namimah ini. Orang yang anjur atar, orang yang bawa berita ke sana ke sini, ke sana, itu diancam oleh Allah Subhanahu wa taala dan termasuk kabair, termasuk dosa besar. Dosa besarnya kada terhapus dengan sedekah, kada terhapus dengan salawat, kada terhapus, hanya terhapus dengan tobat yang benar. Nah, jadi namimah jangan dianggap penting. Apa yang kita dengar, apa yang kita lihat disaring, jangan disampaikan. Nah, kita sampaikan kepada orang lain apa yang kita dengar, apa yang kita lihat. Kalau ada manfaat agama, kalau untuk menolak kemaksiatan, nah kita sampaikan kabar itu kepada orang lain. Selama yang kita dengar itu kada ada manfaatnya dikisahkan, yang kada usah dikisahkan, itu lebih selamat kepada kita.